kayak musola di rumah sama aja. Musola langgar. Kalau dia nggak wakafin, kalau dia wakafin musola, dan status musola dan masjid itu beda. Masjid itu bisa sholat tahiyatul masjid, bisa etikaf di sana. Perempuan haid, nifas, junub itu nggak boleh berdiam diri di masjid, diharamkan. Banyak hal-hal lagi yang terkait dengan masjid. Kalau masjid pasti wakaf, kalau musola bisa wakaf, bisa nggak wakaf. Ya harus paham. Baik. Yang sholat berjamaah itu di masjid lebih apa? Selanjutnya, dan di Masjidil Haram lebih afdal lagi, karena sholat di Masjidil Haram kata Nabi seperti 100.000 rakaat di selain tempat itu. Di Masjid Madinah seperti 1.000 rakaat. Di Masjidil Aqsa seperti 500 rakaat. Kalau sholat seperti 500 sholat. Masjidil Haram seperti 100.000. Makanya beda pandangan ulama. Afdalnya ketika di Mekah itu kita memperbanyak sholat atau memperbanyak tawaf. Karena yang timbang tinggi ini, karena katanya tawaf itu nggak ada kecuali di Ka'bah. Di Masjidil Haram nggak ada lagi tawaf, ibadah tawaf di tempat yang lain. Maka perbanyaklah tawaf. Sisi lain, akan tetapi sholat itu afdal ibadah. Dan di Masjidil Haram dilipat gandakan. Makanya rugi dan keliru orang yang umroh cuman sholatnya malahan di hotel, bukan di Masjidil Haram. Karena kesempatan yang punya sholat qadha sebanyak-banyaknya atau sholat sunnah sebanyak-banyaknya, pahala berkali-kali lipat. Berarti sholat berjamaah pun afdalnya bisa. Baik, ahkamus sholatul jamaah sab'atun. Secara rinci, sholat jamaah itu hukumnya ada 7. Sebenarnya hukum syari itu ada 5 ya. Wajib, cuman wajib ini pecah jadi 2 kan, fardhu kifayah, fardhu ain. Baik. Cuman sama-sama wajib. Yang artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua sunnah. Sebenarnya sunnahnya juga ya, ada sunnah kifayah, ada sunnatul ain. Seperti kalau kita makan di nampan, makan beramai-ramai. Yang baca bismillah satu orang aja udah cukup. Karena kalau nggak baca bismillah kan makruh. Artinya kalau satu baca bismillah, yang lain nggak baca bismillah, nggak makruh makan mereka. Kalau semua nggak baca bismillah akan makruh. Sama berhubungan badan. Baca bismillah itu kan sunnah kifayah untuk suami dan istri. Salah satu aja baca, yang lain nggak dapat makruh. Cuman kalau dua-duanya nggak baca, kan tetapi pahala khusus bagi yang baca aja. Yang nggak baca nggak dapat pahala. Kemudian makruh, kemudian haram, kemudian mubah ya, ada 5. Cuman ada yang namanya khilaful aula. Khilaful aula ini di bawah makruh. Di bawah makruh. Makruh itu kan kalau secara bahasa yang dibenci ya. Cuman secara istilah kalau udah jadi hukum syar'i, artinya sesuatu yang dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau meninggalkan karena dan dihadapkan ya. Sama haram itu kan mengerjakan berdosa, ditinggalkan dapat, kalau dihadapkan dan ditinggalkannya karena mau disogok, enggak, dia tolak. Kenapa? Karena masih banyak orang. Maksudnya tunggu sepi aja. Enggak sepi-sepi, akhirnya dia enggak. Akhirnya kan enggak jadi nyogok kan? Ditolak, cuman karena Allah enggak, bukan karena Allah. Enggak dapat pahala. Begitu juga di dalam syarat taubat itu kan harus menyesal. Menyesalnya itu karena Allah, bukan karena keadaan, karena udah sakit parah gara-gara narkoba, minum-minuman. Menyesal dulu pernah minum-minuman keras. Ini enggak juga. Atau judi karena barang udah habis semua, dinyesal judi kemarin. Bukan karena melakukan maksiat kepada Allah kan. Begitu juga haram. Jadi kalau dia diajak minum-minuman keras atau diajak curang lah, nyogok
atau berbuat curang lah dalam institusi ya, swasta, pemerintahan, kasih duit sekian, aku duluan, oke lah duluan bayar. Ini kalau mendolimin orang lain. Kalau seandainya gara-gara mau duluin ini dia jadi lembur supaya semua tercover dan tidak ada yang didolimin, boleh-boleh aja, nggak masalah. Kan kalau merugikan orang lain, hukumnya tidak diperbolehkan. Boleh-boleh aja itu belum tentu halal juga ya, yang maksudnya agak lumayan, karena dia udah digaji untuk kerja itu. Karena dalam Islam itu ashabul wadhaif itu nggak boleh menerima hadiah, nggak boleh dari ahlil mahalli. Yang paling jelas itu, yang paling detail pelaksananya tentang hakim. Mungkin sama ya di undang-undang kita juga. Di dalam Islam itu hakim nggak boleh menerima hadiah dari orang yang dari orang ahlil wilayah, apa namanya, dari daerah wilayah yang dia jadi hakim di tempat tersebut. Kecuali sebelum dia jadi hakim, orang itu biasa ngasih hadiah. Syaratnya nggak boleh tambah kualitas dan kuantitasnya. Kedua, dalam waktu dekat dia nggak akan bersidang di tempatnya, karena akan membuat hatinya akan condong. Orang yang baik sama kita kan kita lebih condong untuk bantu dia kan. Nah itu tidak boleh di dalam Islam. Mang Soleh jadi pemimpin itu ya. Dalam kampanyenya akan membuat rakyatnya bahagia. Rupanya sebagian rakyatnya aja alias tim suksesnya, kan haram itu. Yang lain mendolimi yang lain. Kecuali dia jelaskan kampanyeku akan mensukseskan, akan membahagiakan tim suksesku aja, yang lain ya seperti biasa. Nah ini jujur ya, dan nggak bakal terpilih. Baik. Kemudian undangan pun, dia kalau ada undangan harus datang semua atau nggak datang semua. Nggak boleh sebagian datang, sebagian nggak. Dan ini umum sebenarnya untuk semua pegawai. Yang punya wewenang lah petugas publik yang punya wewenang. Cuman kalau dia kalau pegawai biasa mah, dia dikasih hadiah, dia tidak menggolimin, ambil-ambilannya nggak apa-apa. Cuman takutnya suatu saat kalau punya kepentingan minta dilolosin dan menggolimin orang lain, yang itu yang ditakutkan maksudnya. Itu yang ditakutin. Alhamdulillah. Dan ulama juga disebut khairul ulama manzarat kala khairul wuzara manzarat ulama. Sebaik-baiknya para pemimpin itu yang dia itu hobi sering mengunjungi ulama. Wa syarrul ulama manzarat wuzara. Sejelek-jeleknya ulama yang sering berkunjung kepada pemimpin. Taroyek keluar. Nah, kacau. Kenapa? Karena sudah banyak utang budi, akhirnya fatwanya bisa dikondisikan. Oh boleh kok ini, halal. Ada satu mazhab namanya mazhab iblis membolehkan ini. Apa-apa. Itu semua yang ditakutkan. Jadi sama, ilahnya sama. Makanya ulama terdahulu itu lebih vokal ya kebanyakan. Cenderung terus-terusan, terang-terangan. Nah memang mereka nggak mikir hidup senang, mikirnya itu mati senang aja. Kalau kita kan kebalik, mikir hidup senang nggak senang-senang juga, mati tambah parah. Kalau mereka nggak urusan siksa juga nggak apa-apa. Nggak ada takutnya. Baik.
sebagian lebih memilih diam, cuman hatinya ingkar atas kemungkaran. Kalau yang ikut koalisi, nah ini koalisi sama iblis hukumnya kata Nabi, aku lebih takut melebihi ketakutanku kepada umatku dari Dajjal kepada ulama yang jahat. Jadi sedahsyatnya Dajjal fitnahnya ntar di akhir zaman, lebih aku takutin lagi fitnahnya ulama usul. Karena kalau Dajjal itu dari penampilannya udah beda, orang di jidatnya ada kafir tulisan, kan jelas. Tapi kalau ulama ini omongannya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, cuma fatwanya beda. Pinter dia ngomong agak. Ini Dajjal cuman versi Islami tampilan dohirnya. Jadi ada Dajjal dia bikin stempel syariat, Dajjal syariah. Walau enggak, lebih menipu. Cuman itu ulama yang berilmu. Nah, sekarang muncul pakai tampilan ulama, otaknya kosong. Ini orang bodoh ya, lebih banyak menipu. Berarti yang tertipu lebih bodoh lagi, alias bodoh kuadrat ya. Itu benar-benar otak jongkok ya, IQ jongkok. Baik. Itu tadi hukum syariah ada 5, cuman ada yang namanya khilaful aula juga. Dia itu nggak sampai makruh sebenarnya. Yang makruh tadi, kalau makruh itu dari dulu dicontohkannya rokok ya. Karena rokok itu awal munculnya di abad ke-8 tahun 700 Hijriah. Lama macam-macam fatwanya 5, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan wajib. Kalau istrinya perokok wajib kasih rokok katanya, nafkah wajib. Sebelum efek negatifnya itu bisa ditelusuri. Karena awal muncul ya tembakau juga kan masih murni ya, pabrik belum banyak. Sekarang mah pada berebutan tembakau ya, dipaksa tumbuh dengan berbagai macam pupuk, nggak jelas juga lah terus tambahan. Akhirnya dibungkusnya berokok membunuhmu. Yang nggak boleh bunuh diri walaupun pelan-pelan dalam Islam. Dalam Islam makan beling atau nyayat badan hukumnya apa? Haram. Semua yang menyakitin badan hukumnya haram. Titik. Jadi udah banyak yang memfatwakan hukumnya haram. Udah banyak yang memfatwakan hukum rokok itu haram. Karena dari segi medis. Sebagian mengatakan makruh. Ya, ini kebanyakan yang ulama-ulama perokok lah. Ya masa dia mengatakan haram ya enggak. Wah makruh kok, sampai sekarang masih makruh. Minimal sampai aku tobat ngerokok lah. Karena alasan mereka kan nggak langsung membunuh. Kalau kayak gitu banyak makanan-makanan, wah banyak lagi ceritanya. Cuman kalau orang sakit suruh stop merokok. Ini kan berarti ada juga banyak makanan yang lain kalau orang lagi sakit, masuk akal juga kan. Ala kulli hal. Cuman anaknya ngerokok dia marah. Nah merokok ini, merokok makruh. Ya, kalau rokok udah haram ya. Kalau di Hadramut dari awal munculnya udah difatwakan haram oleh ulama. Bahkan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya kebanyakan, Allah alam beliau surufi mungkin ya. Kebanyakan orang yang berpaling dari kiblat, di mana di kuburannya kan, di nguburin jenazah itu harus ngadap kiblat ya. Kebanyakan orang yang tidak berhasil tobat 40 hari sebelum dia meninggal dari ngerokok. Pas digali mukanya udah beda ke sana dia.
Bukan ngeprank ini ya, asli. Jenazah udah mati dia. Bisa berbalik dari itu. Ada beberapa, salah satunya ini. Ada beberapa dosa ya menyebabkan disebalik. Agak dahsyat juga ngeprank. Baik, nggak tahu memang asal di Hadramut itu paling memeran. Dari awal muncul, yang ulama itu masih beda fatwa, bahkan masih ada yang wajibkan bahkan. Masih ada yang mewajibkan. Karena nggak sedikit yang mengatakan mubah. Jadi kalau mubah, kalau istrinya biasa perokok, wajib ini nafkah yang wajib dikasih suami ke istrinya. Itu pun udah diharamkan. Yang kita guru kita Habib Salim Syatari, kalau dakwah itu kan sesuai kebutuhan. Jadi kalau ke Indonesia dakwanya di akhir, siapa yang mau tobat dari ngerokok? Siapa yang punya rokok lempar? Lempar. Udah bubar ambil lagi. Besok ngerokok lagi. Alah kelihatan. Baik. Nah, kalau hal-hal yang makruh disebut makan makanan yang berbau. Seperti makan jengkol tuh bau nggak mulut? Ya, waktu buang airnya dia yang bau makan jengkol. Kecuali dimakan dalam keadaan mentah. Coba aja coba. Makan ini juga bawang dalam keadaan mentah. Coba bawang putih dalam keadaan mentah. Ngomong 1 meter agak masih ciuman. Makruh. Nah, kalau digoreng bawang mentah tadi nggak makruh. Sama jengkol juga nggak makruh karena tidak menyebabkan cuman kencingnya bisa nyakitin bau. Nggak tahu kencingnya bisa nggak diolah supaya nggak bau. Cuma kan langsung dipush ya sebenarnya ya. Cuman aromanya udah terlanjur keluar gitu. Mungkin bisa dikondisikan. Alhamdulillah ada pembahasan lagi di situ. Cuman alasannya makruh ketika makan menyebabkan bau mulut. Malaikat itu hobi di tempat yang bersih dan wangi. Maka orang bersih, wangi tempatnya dan kamarnya. Ada kamar itu yang betah di situ malaikat. Ada yang betah di situ kecoa, pending, jin, iblis. Gitu. Karena tempatnya kok. Ada lagi kalau dalam hadis tempat yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, malaikat rahmat suka di situ. Yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, nggak ada pernah. Jadi baca Quran bagusnya mana? Di rumah, di masjid bagus. Mana tempat bagus sih? Di rumah jangan. Bahkan disebut afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seorang itu sholatnya paling afdal di rumahnya, kecuali sholat di mawak untuk laki-laki. Kalau yang lain sholat sunnah afdalnya di rumah. Jadi dalam hadis la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Sallu fi buyutikum wa la taj'aluha maqabir. Salatlah di rumah kalian. Nah, itu salat qabliyah, ba'diyah kita sering jelasin ya di rumah. Salat wajibnya baru di masjid. Nah, kata ulama afdalnya salat ba'diyahnya qabliyahnya di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Kecuali kalau di rumah nggak bakal sholat ya mendingan di masjid daripada nggak sholat sama sekali. Ada yang kalau sudah sampai di rumah ya jangan megang Quran. Kalau udah megang handphone lupa semuanya. Bini aja lupa ada di samping. Baik. Pertama, sholat jamaah hukumnya fardul ain untuk sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu jamaahnya ya, jamaah sholat Jumat. Ada sholatnya, ada jamaah sholatnya. Cuman sholat Jumat itu adalah salah satu daripada 4 jenis sholat yang tidak sah kalau tidak dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat.
Yang kedua, sholat jamaah 5 waktu tadi, sholat 5 waktu atau sholat sunnah lain yang dinadarkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Jadi karena nadar sih. Yang ketiga, sholat jamak karena hujan. Syarat-syaratnya agak sulit lah, makanya agak males gitu jelasin. Yang keempat, udah banyak syaratnya, udah banyak ya, jelasinnya lama, jarang lagi bisa dipraktekkan. Jadi zaman dulu orang sholat masjid, sholat zuhur, hujan lebat, balik ke rumah, rumahnya jauh, mau sholat asar nggak bisa lagi, bajunya udah basah, dan dia nggak ada baju lain lagi. Jadi maka disunahkan, dibolehkan jamak takdim aja, supaya asar nggak perlu ke masjid. Maghrib bentar kering baju, Allah alam, mungkin pakai baju yang lain. Alasannya itu. Oke lah, panjang lebar itu. Yang terakhir adalah kalau kita mau mengulangi sholat wajib i'adah namanya. Sayyidina Abu Bakar itu ketika duduk sama Nabi, ada orang baru masuk mau sholat, kata Nabi, siapa yang mau bantu dia untuk sholat berjamaah? Sayyidina Abu Bakar nunjuk. Sayyidina Abu Bakar itu kan gak pernah ketinggalan sholat berjamaah sama Nabi. Dia imami. Sholat 2 rakaat. Sunnah kan? Cuman harus berjamaah yang kedua kali, walaupun yang pertama sendirian. Yang kedua harus berjamaah. Kalau sendirian nggak apa. Ini i'adah bukan qadha. Ini tidak mengurangi utang sholat kita, nggak mengurangi ini. Ini namanya ya. Kalau dia niatnya qadha ya qadha jadinya, bukan ya. Kalau qadha mah ratusan rakaat, ratusan sholat juga kita ikutin, ini jamaah yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau qadha. Ini ada. Otomatis dari 4 sholat ini yang sholat berdiri dengan sendirinya cuma sholat Jumat. Ya bisa dikatakanlah satu-satunya sholat yang tidak sah kalau tidak berjamaah. Mari kita ingatin. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat apapun itu enggak mesti berjamaah, semuanya sah kalau sholat sendirian. Dan tata caranya hampir sama aja, nggak ada beda. Yang beda cuma niat. Semua sholat yang wajib cuma Al-Fatihah bacaannya, takbiratul ihram, tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat awal enggak ya, sunnah. Tahiyat akhir, sholawat, kemudian salam kalau bacaannya. Kalau ruku tidak sama, nggak baca surah apapun nggak. Kadang bingung mau sholat hajat cuman nggak tahu bacaannya. Apa bacaannya? Fatihah aja udah selesai. Kalau hafal kulhu, kalau hafal yasin, yasin wal Qur'anil hakim, Allahu akbar. Sama ya. Jadi nggak ada sholat yang wajib berjamaah kecuali sholat Jumat. Kayak kalau kita ketiduran, bangun, toto orang udah bubar Jumat, sholat Jumat, kita nggak bisa sholat Jumat sendirian di rumah. Sholat tuh zuhur ada, bukan qadha itu. Sholat zuhur, jangan sholat Jumat. Wadzalika fi sholatil Jum'ah ala man tajibu alaihim. Itu pun untuk orang yang diwajibkan sholat Jumat. Karena ada lagi pembahasan bab sholat Jumat ya. Pastinya untuk laki-laki. Jadi perempuan itu untuk perempuan karena nggak diwajibkan, maka tidak fardhu ain untuk dirinya. Cuman memang sholat yang paling afdal. Jadi bukan jamaahnya sendiri. Selain jamaahnya yang paling afdol, sholat Jumat itu aini itu sholat yang paling afdol juga. Sholat yang paling afdol, arti paling afdol itu pahalanya paling besar. Jadi sebenarnya perempuan juga dianjurkan sholat Jumat ya, cuman perempuan itu yang ghaira dzatil hay'a, yang udah tua, udah renta. Makanya di Makkah pada sholat ikut, di Madinah pada sholat ikut sholat jamaah. Karena dipisahkan, kalau di Madinah secara khusus. Cuma ada, kalau Mekah agak sulit. Dalam tempat kita karena penuh, enggak ya? Dulu masjid banyak yang penuh, sekarang masjid banyak yang kok nggak penuh sholat Jumat. Karena langgar dipugar jadi masjid, musola dipugar jadi masjid. Isinya setengah, 3/4. Pecah pengurusan buat lagi masjid tandingan kayak partai ya. Itu ya. Jadi medianya ada, sarananya ada untuk mempersatukan, cuman kadang-kadang oknum, cuman banyak, bukan oknum lagi, apa namanya kalau naik pakar.
Udah, yang dipecah. Ala kulli hal, fardul ain. Kalau zaman Nabi kan Nabi yang megang aturan semuanya. Jadi benar-benar mempererat, mempersatukan umat. Yang kedua hukumnya fardul kifayah fil maktubati 'ala rijalil ahrar al-muqimina 'ala al-mu'tamad. Fardul kifayah dalam sholat 5 waktu selain sholat Jumat tadi diwajibkan kepada laki-laki al-ahrar yang merdeka, al-muqimin yang tidak musafir. Musafir ntar ada bab sholatul musafir bakal dijelaskan. Orang yang sedang perjalanan udah sampai tujuan, cuman niatnya kurang dari 3 hari atau 3 hari 3 malam pas, selain waktu hari masuk dan hari keluar. Kemudian tidak ada uzur. Kalau ada uzur, maka nggak fardul kifayah untuk dirinya. Uzurnya banyak, 27, dan bisa memungkinkan lebih banyak lagi uzur. Dan itu uzur bukan untuk sholat jamaah aja, untuk sholat Jumat juga. Laki bini punya anak 1, bininya jaga tadi malam, sekarang mau istirahat di rumah, anaknya sakit, dirawat di rumah sakit. Sekarang lakinya mau jaga siang-siang, jaga di rumah sakit, mana ada perawat mau jaganya? Dari rumah sakit mahal, enggak, 1 kamar 1 perawat atau yang lain mungkin. Nah, itu nggak bisa ditinggal. Anak kecil namanya juga rewel, tidur pun nggak bisa ditinggal. Boleh nggak abahnya nggak sholat Jumat karena ibunya baru aja balik lagi istirahat? Boleh, nggak haram, diboleh. Udzur itu. Atau ibunya jaga, cuman kata dokter ini obat harus dikasih sekarang, harus dicari nih Pak, dicari ke apotek, harus cepat, harus ninggalin sholat Jumat, nggak apa-apa, udzur, termasuk musafir. Atau ada yang jaga, cuman yang sakit ini dia agak hilang penyakitnya, keluarganya, kerabatnya, karena kehadiran dia. Ntar bakal dijelasin ini dulu. Nyaman, cuman mau sholat Jumat, janganlah, kamu jangan pergi katanya. Udzur juga. Cuman udzur harus diinin ya, cuman jangan diudzur-udzurin. Kamu kayaknya nyaman aku di sini ya. Udahlah, aku nggak sholat Jumat nih, udzur. Aku dari tadi kau tuh harusnya jangan datang ke sini, jangan masuk ke kamar ini. Aku lihat mukamu aja tambah sakit. Harusnya bingkisannya aja yang masuk, kamunya nggak perlu masuk. Nah, ini nggak boleh, nggak udzur, ini haram. Jadi ada memang ada keringanan di dalam syar'i, cuman jangan harus sesuai syaratnya, harus sesuai definisinya, jangan digampang-gampangin. Hukumnya haram, nggak boleh ya. Baik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i nggak satu pendapat yang utama fardhu kifayah. Ada yang mengatakan sholat jemaah itu sunnah muakkadah aja, sunnah muakkadah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, ma min thalathatin fi qaryatin aw badiyatin, tidaklah ada 3 orang di suatu desa atau suatu tempat, la tuqamu fihimul jamaah, kan tetapi mereka tidak mendirikan sholat jamaah dengan kategori tadi ya, sehingga sekiranya syiar itu muncul. Ada sholat jamaah cuman di rumah-rumah mau bininya, itu nggak cukup, harus di tempat yang terbuka, siapapun bisa masuk, itu maksud. Makanya kalau kita lihat bagus ya para orang-orang yang di Trans dulu ya, pertama kali mereka tinggal, selain tempat tinggal, tempat ibadah, komplek-komplek juga. Walaupun tempat tinggal, mereka pasti ada tempat ibadah. Karena memang sesuai konsep gitu, harus ada syiarnya. La tuqamu fihimul jamaah,
tidak didirikan sholat jamaah illa stahwadha alaihim syaitan, melainkan syaitan akan mengalahkan mereka. Nggak ada peredam ya. Udah kalau udah diiniin syaitan saling ini, nggak ada kekompak-kompaknya sama sekali, nggak ada kompak-kompaknya itu desa. Yang ada masjid pun memang nggak kompak, karena memang ada sih, cuman yang sholatnya sedikit ya. Jadi ya perisainya juga nggak terlalu kuat ya. Lebih banyak syaitannya juga tuh kampung. Jadi bukan dikuasai oleh, benar dikuasai oleh syaitan ya. Sesuai hadis. Karena masjidnya, musolanya, langgarnya sepi. Padahal nggak ada udzur, orangnya ada semua. Sebagian nggak sholat, sebagian sholat di rumah. Fa'alaika bil jamaah, maka hendaklah kalian sholat berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang terpisah dari rombongannya. Kalau rame-rame katanya ini serigala nggak berani, kalau sendirian baru dimangsa oleh serigala. Alias kayak pepatah ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Bercerai kawin lagi, benar kita kawin aja lagi. Cuman bukan pepatah yang dimaksud. Memang persatuan. Jadi momen menyatukan itu ya di dalam sholat berjamaah sebenarnya dalam Islam ya. Makanya sebagian tempat yang masjidnya itu makmur, biasanya warganya juga kompak ya, persatuannya kompak. Jadi memang tergantung pemimpinnya, tergantung. Kemudian yang ketiga, sholat jamaah hukumnya mandubah sunnah fin nawafil allati tushra'u fiha al-jamaah, di dalam sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Belum lama ya, sebelum ini kan bab tentang sholat ya. Sholat sunnah, sholat sunnah, sholat yang dianjurkan berjamaah. Yang paling afdal kita urutin yang dari yang paling afdal, yang paling besar pahalanya adalah sholat Idul Adha, kemudian Idul Fitri, kemudian gerhana matahari, kemudian gerhana bulan, kemudian sholat istisqa minta hujan, kemudian sholat witir cuman di bulan Ramadan aja, kemudian baru sholat tarawih. Ini 7 sholat dianjurkan berjamaah. Sholat sunnah lain mubah aja kalau mau berjamaah, cuman nggak dianjurkan secara khusus. Artinya jamaahnya itu nggak dapat pahala. Beda 7 sholat ini, jamaahnya itu dikategorikan pahala. Kemarin kan hadis diriwayatkan Imam Tabarani, barang siapa yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti berhaji, mendapatkan pahala berhaji. Kalau sholat sunnah, dia mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah berjamaah, mendapatkan pahala umroh yang sunnah. Pahala umroh. Ini sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Ya, sholat tasbih itu nggak dianjurkan berjamaah, nggak dapat pahala khusus, cuman boleh. Jamaahnya mubah, boleh. Hadisnya, suatu malam kan Sayyidina Abdullah bin Abbas nginap di rumahnya Nabi. Kebetulan Nabi itu nginap di istrinya yang merupakan saudari daripada ibunya Sayyidina Abdullah bin Abbas, bibinya jadi mahram. Jika Nabi sholat tahajud, beliau bermakmum di belakang. Dan sholat tahajud itu nggak disunahkan berjamaah, cuman kan Nabi nggak larang. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.